Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Daniatari dengan nomor induk mahasiswa 1904111883. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengoperasian matematika di Microsoft Excel. Baiklah, di sini sudah tersedia 3 contoh rumus. Rumus ini akan saya gunakan dalam pengoperasian matematika yang akan saya lakukan. Nah, di sini ada X dan Y, di mana X-nya adalah angka terakhir dari nomor induk mahasiswa saya, yaitu 3, dan Y-nya adalah 2 angka terakhir dari NIM saya, yaitu 8. Pertama-tama saya akan memasukkan angka ini ke dalam rumus, sehingga X dan Y-nya terganti dengan angka yang sudah kita tentukan. Caranya yaitu dengan menekan insert, menekan tanda ini namanya objek. Setelah itu kita tekan Microsoft Equation 3.0, maka akan muncul menu seperti ini. Nah, di sini ada banyak bentuk, di mana bentuk-bentuk ini bisa kita gunakan untuk membuat rumus seperti ini. Nah, untuk membuat akar, kita bisa menekan di kotak ini, di mana bentuknya ada bermacam-macam. Atau untuk yang tanda kurung bisa di sini. Untuk pecahan kita tekan di sini. Dan untuk memberi pangkat juga bisa di kotak ini. Nah, di sini rumusnya berbentuk akar, maka kita cari dulu dalam bentuk akar. Kita pakai bentuk ini karena akarnya ditentukan, yaitu X, dimana X kita adalah 3. Jadi kita bisa mengetik akarnya terlebih dahulu, yaitu 3, lalu mengisi di dalam akar. Karena di sini pecahan, maka kita klik menu yang dalam bentuk pecahan. Nah, setelah itu kita masukkan angka tadi ke dalam rumus, dimana Y-nya adalah 8, X-nya 3. Nah, X di sini kan memiliki pangkat, jadi kita cari bentuk yang berpangkat di fitur ini. Kita pilih yang ini, lalu kita bisa ketik pangkatnya, yaitu 2. Sama seperti yang di atas, kita masukkan angkanya, X-nya yaitu 3, maka 3, lalu X-nya lagi 3, X kedua memiliki pangkat, berarti kita klik fitur yang memiliki pangkat, dan kita isi pangkatnya yaitu 3. Setelah selesai satu bentuk rumus ini, atau satu bentuk pengoperasian matematika ini, jangan lupa untuk selalu mengakhirinya dengan menekan right arrow. Setelah menekan right arrow, baru kita bisa melanjutkan ke bentuk selanjutnya, yaitu bisa kita klik tambah, lalu ada tanda kurung dan pecahan. Kita klik yang dalam bentuk tanda kurung dulu. Nah, karena di dalamnya pecahan, kita cari bentuk pecahan, lalu kita masukkan angka yang sudah kita tentukan, berarti 3 per X, X-nya 3, maka kita ketik 3. Terlihat pecahan ini memiliki pangkat, maka kita bisa memilih fitur pangkat lagi. Y kurang 1, Y-nya 8, berarti pangkatnya adalah 8 dikurang 1. Akhiri dengan menekan right arrow, lalu kita lanjut ke bentuk selanjutnya. Dikurang, ini dalam bentuk akar, maka kita cari dulu yang dalam bentuk akar. Lalu ada tanda kurung, kita klik yang tanda kurung. Nah, dalam tanda kurung ada pecahan, maka kita klik yang dalam bentuk pecahan. Baru kita isi angka di dalamnya, yaitu 3 per X, X-nya 3. Lalu di sini ada pangkat lagi, maka kita cari yang dalam bentuk pangkat. Baiklah, di sini kita lanjut ke rumus yang kedua. Caranya sama, kita tekan insert, lalu kita tekan objek. Lalu kita tekan Microsoft Equation 3.0, lalu akan muncul fitur seperti ini. Ada tanda kurung. Sama seperti tadi, kita cari
fitur yang sesuai dengan rumus yang kita gunakan. Nah, di sini ada bentuk tanda kurung, jadi kita pilih ke tanda kurung seperti tadi. Di dalamnya ada pecahan, maka kita klik yang ada fitur tanda pecahan, lalu kita isi angkanya. 7 per X, X kita adalah 3, memiliki, lalu kita klik yang fitur yang ada pangkat, lalu kita isi angkanya. Y kurang 5 berarti Y kita ada 8, maka 8 kurang 5. Dikarenakan Simbol kali di keyboard kita, maka kita bisa mencari simbol kali kita pada fitur ini. Nah, di sini ada simbol kali, maka bisa kita klik, lalu akan muncul simbol seperti ini. Setelah itu, di sini ada akar Y, maka kita bisa mengklik fitur yang ada akarnya. Kita klik fitur akar ini. Di sini ada tanda kurung. Kita bisa klik tanda kurung. Karena di dalamnya ada pecahan, maka kita klik bentuk pecahan. Setelah itu kita bisa mengisi angka di dalamnya. Akar Y kita ada 8, maka 8, X kita 3, akar Y kita 8. Klik right arrows. Lalu di sini kan ada pangkat, maka kita klik fitur bentuk pangkat. Pangkatnya 5 kurang Y, maka bisa kita ketik 5 dikurang Y kita adalah 8, maka 5 dikurang 8. Klik right arrows lagi, atau kita tekan tanda titik 2 pada keyboard. Lalu di sini bentuk operasi kita adalah tanda kurung, maka kita klik fitur yang ada tanda kurungnya. Di dalam tanda kurung ada pecahan, maka kita klik pecahan, lalu kita bisa mengisi angka di dalamnya. 3 per 4, karena di sini ada pangkat lagi, maka kita bisa mengklik fitur berpangkat. Kita isi pangkatnya, yaitu 3 dikurang X, X kita ada 3, maka 3 kurang 3. Kita lanjut ke rumus ketiga. Caranya masih sama seperti rumus sebelumnya. Kita bisa mengklik insert, lalu object, lalu Microsoft Vision 3.0. Baiklah, untuk membuat rumus ketiga sama seperti rumus-rumus sebelumnya. Di sini ada tanda kurung, maka kita pilih fitur yang ada tanda kurungnya. Lalu kita isi angkanya. X-nya 3, Y-nya 8. Kemudian di sini ada pangkatnya, maka kita klik fitur berpangkat lagi. Pangkatnya 2, maka kita ketik 2. Setelah itu klik right arrows, lalu kita tekan tambah pada keyboard. Di sini ada dalam kurung lagi, ada tanda kurung lagi. Kita klik fitur yang ada tanda kurungnya, lalu kita isi angkanya. X-nya 3 dikurang Y, Y-nya 8. Terlihat di sini ada pangkat lagi. Di sini ada pangkat lagi, maka kita klik fitur berpangkat. Pangkatnya X kurang 1, X kita adalah 3, dan dikurang 1. Klik right arrows lagi, lalu tekan tanda kurang pada keyboard. Lalu di sini karena ada tanda kurung, maka klik fitur tanda kurung lagi, isi angka di dalamnya 7. X-nya 3, maka tekan 3. Karena di sini ada pangkat, maka kita bisa mengklik fitur pangkat. Baiklah, di sini sudah tersedia 3 persamaan matematika. Tugas kita selanjutnya adalah mencari hasil dari persamaan matematika yang kita buat. Nah, sebelum kita menyelesaikan operasi matematika ini,
kita harus perlu mengetahui dasar dari operasi matematika itu sendiri. Dasar operasi matematika itu terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pangkat. Di mana penjumlahan itu menggunakan tanda tambah, pengurangan menggunakan tanda kurang, perkalian menggunakan tanda bintang, pembagian menggunakan tanda bagi, dan pangkat menggunakan tanda ini. Nah, biasanya di dalam Excel itu kita menggunakan tanda buka kurung dan atau tutup kurung. Nah, tanda tersebut digunakan untuk mempertegas persamaan yang kita selesaikan. Nah, dan biasanya Excel mengeksekusi penyelesaian persamaan operasi matematika ini dari kiri ke kanan, di mana yang diselesaikannya terlebih dahulu yaitu pangkat, perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, untuk itu mari kita langsung saja mengaplikasikannya kepada rumus yang telah kita buat atau kepada persamaan yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini ada akar 3. Untuk operasi matematika akar, kita bisa memodifikasi akarnya dengan menggunakan pangkat. Jadi di sini kita buat sama dengan dulu, sama dengan, lalu kita gunakan buka kurung. Nah, saya akan menggunakan 2 kali tanda kurung karena di dalam persamaan ini ada banyak operasi matematika yang akan kita selesaikan. Nah, untuk yang pertama ini ada akar 3. Untuk menyelesaikan persamaan yang ini, kita selesaikan dulu yang ada di dalam akarnya dengan cara kita cari 8 dikali 3, yaitu kita pakai tanda bintang, lalu dikali 3 pangkat. Di sini ada pangkat, berarti kita pakai tanda yang untuk pangkat, lalu kita klik 2. Setelah itu kita tutup kurung, lalu kita bagi menggunakan tanda bagi, lalu buka kurung lagi, 3 dikali 3, karena ada pangkat kita gunakan tanda pangkat, lalu 3. Nah, tutup kurung, baru kita masukkan ke dalam akarnya. Untuk memodifikasi akar, kita bisa pakai pangkat seperti yang saya katakan tadi. Oh ya, sebelum itu kita tutup kurung dulu. Nah, baru kita modifikasi akarnya, yaitu dengan pangkat. Karena akar 3 berarti pangkatnya yang kurung 1 bagi 3. Setelah itu kita bisa lanjut ke tambahan selanjutnya, tambah, buka kurung lagi, 1 bagi 6, tutup kurung. Di sini ada pangkat, kita gunakan pangkat 8, lalu kurang. Di sini ada bentuk akar lagi, kita harus selesaikan yang di dalam akar terlebih dahulu. Berarti dikurang, buka kurung. Saya langsung menggunakan buka kurung, lalu buka kurung lagi, 3 bagi 3, tutup kurung. Di situ ada pangkat, maka kita gunakan tanda pangkat, buka kurung, 8 dikurang 1, karena pangkatnya 8 kurang 1, tutup kurung, lalu tutup kurung lagi. Baru kita modifikasi lagi akarnya, yaitu menggunakan tanda pangkat. Untuk akar 2 kita gunakan rumus pangkat 1, buka kurung 1/2. Setelah itu kita bisa tekan enter untuk mendapatkan hasil dari operasi matematika yang kita lakukan. Dan
Hasilnya itu min 0,0384997. Selanjutnya kita akan menyelesaikan persamaan yang kedua. Caranya masih sama seperti yang tadi. Kita tekan sama dengan dulu, lalu buka kurung lagi karena di dalamnya ada banyak operasi matematika. Lalu kita tekan 7 dibagi 3, tutup kurung. Karena di sini ada pangkat, kita gunakan tanda pangkat. Buka kurung lagi, 8 dikurang 5, tutup kurung. Lalu kurung lagi, itu ada tanda kali, maka kita gunakan tanda bintang kali. Di sini kita menemukan bentuk akar lagi, kita selesaikan lagi terlebih dahulu yang ada di dalam akar. Buka kurung lagi, 3 dibagi 8, tutup kurung. Ada pangkat, kita gunakan tanda pangkat. Buka kurung lagi, 5 dikurang 8, tutup kurung, dibagi akarnya yaitu 8, lalu tutup kurung lagi. Lalu kita bisa lanjut ke operasi selanjutnya, yaitu bagi, berarti menggunakan tanda bagi. Lalu buka kurung lagi, 3/4, tutup kurung. Di sini ada pangkat, berarti kita gunakan tanda pangkat. Buka kurung, pangkat 3 dikurang 3, tutup kurung lagi. Untuk mengetahui hasilnya, kita bisa menekan enter pada keyboard. Nah, kita langsung masuk ke persamaan yang ketiga. Caranya masih sama seperti operasi matematika sebelumnya. Kita awali dengan menekan sama dengan, lalu buka kurung, 3 kali 8, tutup kurung, masukkan pangkatnya, pangkat 2. Setelah itu kita bisa menekan tambah, buka kurung, 3 dikurang 8, tutup kurung. Ada pangkat, nah kita gunakan tanda pangkat lagi. Pangkat, buka kurung, 3 dikurang 1, tutup kurung, kurang, buka kurung lagi, 7 kali, gunakan tanda kali 3, tutup kurung. Di situ ada pangkat, maka kita gunakan tanda pangkat 5. Jadi kita bisa menekan enter untuk mendapatkan hasil dari operasi matematika yang kita lakukan. Sekian dari penjelasan saya mengenai pengoperasian matematika di Microsoft Excel. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.